Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi juga, pagi. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Putri Wayu Hutami. Hadir, Bu. Oke, hadir. Risma Fitrianingsih. Hadir, Bu. Oke, hadir. Kairunisa Intan Santoso. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semua ya. Oke. Masih membahas pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan hari ini, kita akan mengulas kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Proposal, Bu. Oke, baik. Proposal. Ya, betul sekali. Kita akan mengulas materi proposal. Sebelumnya, ada yang bisa bantu Ibu share screen nggak? Baik, Bu. Saya bisa bantu untuk share screen. Oke. Nah, kita akan mengulas kembali tentang proposal. Apa itu proposal? Proposal itu adalah suatu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan tentunya terperinci untuk mendapatkan persetujuan. Secara etimologis, proposal itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu propose yang artinya pengajuan atau mengajukan atau permohonan. Untuk proposal mempunyai tujuan, yaitu antara lain tujuan proposal yang pertama untuk mendapatkan atau memperoleh bantuan dana. Kedua, untuk mendapatkan atau memperoleh dukungan. Dan ketiga, untuk mendapatkan atau memperoleh perizinan. Slide selanjutnya ada fungsi proposal. Untuk fungsi proposal, antara lain, bisa slide selanjutnya ya, sebelumnya untuk fungsi proposal. Untuk fungsi proposal yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Kedua, fungsi proposal dapat digunakan untuk mengajukan atau mendirikan suatu usaha. Ketiga, fungsi proposal dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Dan yang terakhir, fungsi proposal dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan. Selanjutnya ada manfaat proposal. Apa sih manfaat proposal? Yang pertama, manfaat proposal yaitu menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
Kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, ada ciri-ciri proposal. Untuk ciri-ciri proposal, yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Ketiga, ciri proposal berisikan tujuan dan latar belakang acara. Dan yang keempat, ciri proposal pastinya berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid. Untuk struktur proposal dibagi menjadi beberapa, yaitu antara lain yang pertama ada nama atau judul kegiatan. Nah, ini kita perlu sebutkan nama kegiatan yang direncanakan dengan jelas, singkat, dan padat. Bila perlu, susunan nama kegiatannya itu menarik untuk diperhatikan. Kedua, ada pendahuluan. Untuk bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang dan tujuan kegiatan. Nah, untuk tujuan, kita perlu cantumkan target atau tujuan dari kegiatan tersebut. Dan yang keempat, waktu dan tempat. Untuk waktu dan tempat, kita perlu cantumkan pelaksanaan kegiatannya itu kapan, tempatnya itu di mana, seperti itu. Jika dilangsungkan dalam waktu yang cukup panjang, maka kita perlu jelaskan juga rangkaian kegiatannya. Selanjutnya ada sasaran kegiatan. Susunan panitia. Nah, pada bagian susunan panitia ini, kita sebutkan siapa saja panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya itu ada anggaran. Nah, pada bagian anggaran ini, kita cantumkan anggaran dana untuk menyelenggarakan suatu kegiatan tersebut. Nah, anggaran perlu dicantumkan dalam proposal. Seperti itu. Untuk anggaran sendiri, kita perlu perkiraan biayanya perlu dicantumkan. Tujuannya itu agar menjadi pertimbangan penting bagi seorang sponsor. Nah, jika perlu, penganggaran dana ini bisa dibedakan, yaitu dibedakan menjadi seperti apa? Bisa dibedakan menjadi bagian persiapan sebelum kegiatan, operasional selama kegiatan berlangsung, dan laporan kegiatan sesudah selesai dilakukan. Selanjutnya ada penutup. Penutup ini adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi yang kita tuju atau sebagai sponsor, seperti itu. Bagian penutup ini biasanya dengan kalimat menyatakan harapan agar nantinya semua pihak bisa ikut berpartisipasi untuk terlaksananya kegiatan proposal yang direncanakan. Dan yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang ini biasanya itu untuk proposal diisi dengan ketua panitia dan mengetahui penanggung jawab kegiatan acara proposal. Tanda tangan stempel mesti tersedia. Dalam hal ini menunjukkan untuk tanda tangan dan stempel dalam hal ini menunjukkan sah atau tidaknya proposal, seperti itu.
Slide selanjutnya, ada jenis-jenis proposal. Nah, untuk jenis-jenis proposal dibagi menjadi dua, yaitu jenis-jenis proposal secara umum dan berdasarkan bentuknya. Kita bahas jenis-jenis proposal secara umum terlebih dahulu. Untuk jenis-jenis proposal secara umum dibagi menjadi 4, antara lain proposal bisnis, proyek, penelitian, dan kegiatan. Apa sih proposal bisnis itu? Kita bahas bersama-sama ya. Sambil kalian mengingat pertemuan kemarin, apa sih jenis-jenis proposal itu? Nah, proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti apa? Untuk proposal bisnis, seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan kerjasama antar perusahaan. Kedua, proposal proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Untuk proposal proyek, umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya itu seperti proposal proyek pembangunan. Ketiga, ada proposal penelitian. Untuk proposal penelitian ini merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain sebagainya. Biasanya untuk proposal penelitian ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang terakhir ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan proposal yang sering digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya, seperti proposal mengadakan perayaan, bisa juga perlombaan, bisa juga pentas seni, dan bisa juga seperti pameran. Nah, itu untuk jenis-jenis proposal secara umum. Kita akan bahas jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya. Untuk jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, antara lain proposal formal, non-formal, dan semi-formal. Apa sih itu proposal formal? Proposal formal merupakan suatu proposal yang isinya begitu lengkap. Nah, apa sih isi dari proposal formal itu? Proposal formal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk bagian pendahuluan terdiri atas sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, serta lembar pengesahan. Kemudian, isi proposal biasanya terdiri atas latar belakang, batasan masalah, tujuan, ruang lingkup, kepanitiaan, waktu, serta biaya yang diperlukan. Adapun untuk penutup, biasanya itu terdiri atas pelengkap, proposal, bisa berupa daftar pustaka, tabel, atau lampiran. Nah, untuk proposal non-formal, ini merupakan proposal yang isinya tidak begitu lengkap jika dibandingkan dengan proposal formal ataupun proposal sebelumnya. Nah, proposal formal ini merupakan suatu proposal yang isinya tidak begitu lengkap. Cara penyampaiannya pun biasa dalam bentuk memorandum atau surat yang terlampir. Meskipun demikian, dalam proposal non-formal, ada unsur-unsur yang terdiri atas masalah, saran, pemecahan masalah, dan serta permohonan. Dan yang terakhir itu ada proposal semi-formal.
Apa sih proposal semi formal itu? Nah, proposal semi formal itu merupakan suatu proposal yang mirip dengan proposal yang non formal. Kenapa bisa mirip? Karena isinya sama-sama tidak selengkap proposal formal. Hanya saja untuk membedakannya yaitu untuk semi formal biasanya tetap dibuat dengan rapi, dilengkapi dengan cover serta dijilid. Dan isinya juga lebih kreatif dan di dalamnya terdapat masalah, saran pemecahan masalah berikut dengan permohonan. Slide selanjutnya ada kaidah kebahasaan proposal. Nah, untuk kaidah kebahasaan proposal ada beberapa unsur, yaitu menggunakan pernyataan argumentatif. Nah, apa sih pernyataan argumentatif? Pernyataan yang sifatnya meyakinkan. Meyakinkan seperti apa? Yang meyakinkan membaca mengenai kebenaran pendapat yang ada dalam kalimat proposal itu. Yang kedua, menggunakan banyak istilah itu ada istilah yang berhubungan dalam bentuk keilmuan tertentu. Contohnya itu abstrak, hipotesis, seperti itu. Dan yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan ini seperti apa? Kata kerja tindakan seperti kata kerja yang menyatakan langkah-langkah kegiatan tertentu. Selanjutnya, menggunakan kata-kata definisi. Kata definisi itu kata yang fungsinya untuk mendefinisikan sesuatu. Contohnya yaitu adalah, yakni, merupakan. Nah, selanjutnya itu ada menggunakan kata perincian. Kata perincian ini kata yang fungsinya untuk memberikan perincian atas suatu masalah yang dibahas. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu selain itu, pertama, kedua, ketiga. Selanjutnya ada menggunakan kata yang bersifat ke, akan, an. Nah, kata yang bersifat ke, akan, an ini menunjukkan sesuatu yang akan atau diharapkan bakal terjadi di kemudian hari. Contohnya akan, ingin, diharapkan, dan diinginkan. Dan yang terakhir yaitu ada menggunakan kata yang bermakna denotatif. Apa itu kata bermakna denotatif? Kata bermakna denotatif merupakan kata yang bermakna lugas. Tidak ada makna tersembunyi dan bisa dipahami maknanya dengan jelas dan secara terang. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Antara lain, yang pertama, penyusunan proposal. Hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Kedua, penyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan. Ketiga, menyusun draft proposal. Penyusunan draft proposal ini disusun secara sistematis, menarik, dan tentu secara realistis. Keempat, proposal dibicarakan dalam forum musyawarah. Nah, kenapa dibahas atau dibicarakan dalam forum musyawarah? Tujuannya untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Dan yang kelima, dibuat proposal itu yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Dan yang terakhir, proposal itu diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dituju.
baik internal maupun eksternal. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu jelaskan? Kira-kira kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau sudah cukup? Untuk Oke, saya baik. sendiri tidak, Bu. Sudah cukup jelas Oke. materi yang Oke. diberi. Oke, baik. Jika tidak ada, maka Ibu cukupkan sekian. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih membahas materi yang sama, yaitu tentang proposal. Untuk itu, kalian pelajari lagi materi yang Ibu telah sampaikan tadi, dan untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat sebuah proposal. Seperti itu. Seperti itu. Untuk itu jelas atau tidak yang Ibu jelaskan untuk penugasannya? Sudah cukup Jelas, Ibu. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi ya. Untuk itu, Ibu sekiankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.